Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Heriadi. Saya lahir di Bandung tanggal 26 April tahun 1965. Saya punya seorang istri bernama Dian Ahdiani beserta 1 orang putra dan 2 orang putri. Perjalanan akademik saya, pendidikan saya dimulai dari S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Kemudian S2 saya tempuh di Ilmu Sosial FISIP Universitas Padjadjaran juga. Dan S3 saya di Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Saya pernah menempuh berbagai jabatan setelah saya menjadi pegawai negeri mulai dari tahun 1990. Pertama, saya menjadi Kepala Laboratorium Komputer di FISIP Universitas Padjadjaran mulai dari tahun 94 sampai dengan tahun 2002. Selain itu, dalam kurun waktu yang hampir sama, saya pun pernah menjadi staf khusus pembantu dekan 1 FISIP Unpad dan bergantian menjadi staf khusus di pembantu dekan 2 setelah tahun 2002. Selanjutnya, tahun 2010, saya menjadi pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sampai dengan tahun 2014. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, saya menjadi Sekretaris Departemen Hubungan Internasional FISIP Unpad. Dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, saya menjadi Koordinator Bidang Kemahasiswaan Lembaga Pengembangan Alumni dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, setelah selesai dari sana, saya menjadi Sekretaris Layanan Unit Pengadaan Universitas Padjadjaran selama 1 tahun sampai dengan tahun 2018. Selain itu, saya pernah juga menjadi asesor BAN PT semenjak tahun 2016 sampai dengan hari ini. Tahun 2015, saya pun dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Kerjasama dan Organisasi Internasional FISIP Universitas Padjadjaran yang saya jalani sebagai Ketua Pusat Studi ini sampai dengan tahun 2019. Dan terakhir, semenjak tahun 2019 sampai dengan hari ini, saya menjabat sebagai Dekan FISIP UPN Veteran Jakarta. Ada beberapa penghargaan yang pernah saya terima selama karir saya sebagai dosen. Pertama, tahun 2002, saya menerima Satya Lencana Dwidyasista dari Panglima TNI yang diserahkan melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat karena kebetulan saat itu saya menjadi dosen di lingkungan Seskoad. Satya Lencana yang sama juga diberikan oleh Panglima TNI melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara pada tahun 2003. Jadi, alhamdulillah saya punya 2 Lencana Dwidyasista. Selain itu, dari lingkungan Unpad, saya pernah menerima Satya Karya Bakti kelas 2 yang dikeluarkan oleh Rektor Unpad. Kemudian Satya Lencana Karya Satya ke 10 tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 saya menerima Karya Bakti Pendidikan dari Rektor Unpad, dan pada sebelumnya pada tahun 2011 juga saya menerima Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa visi saya adalah mewujudkan UPN Veteran Jakarta sebagai kampus yang unggul di tingkat nasional dan bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya, saya coba turunkan visi ini menjadi paling tidak 4 misi.
Pertama adalah saya ingin mendorong peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang berkarakter bela negara. Aspek bela negara adalah ciri khas dari UPN, sehingga di dalam pengembangan sumber daya manusianya, aspek ini tetap harus melekat. Yang kedua adalah peningkatan mutu lulusan yang berkarakter bela negara. Karena karakter bela negara ini melekat, maka di dalam aktivitas akademika yang ada di dalam juga dia berkarakter bela negara. Begitupun di lulusannya adalah insan-insan yang berkarakter bela negara, yang mencintai tanah, air, dan negaranya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas serta daya guna sarana dan prasarana. Keberadaan di ibu kota ini di satu sisi dia menguntungkan karena berada di pusat kegiatan negara. Dan ini mendorong UPN harus efektif dan efisien dalam menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki. Misalkan pembangunan gedung itu agak sulit kalau pembangunan yang membutuhkan banyak lahan tanah. Maka pembangunan itu harus diupayakan agar menggunakan lahan yang sesedikit mungkin, tanah yang sedikit mungkin, tapi dia bisa berdaya guna dalam aspek kegunaannya. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adil. Kelembagaan harus dapat dipercaya, harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, baik dari aspek administrasi, keuangan, dan lain-lain, sehingga dengan terciptanya aspek-aspek kelembagaan yang efektif, yang efisien, maka otomatis pengelolaan kampus akan menjadi jauh lebih baik. Demikian, merespons perubahan, membangun kebersamaan untuk meraih keunggulan. Salam bela negara.